Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi, Bu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong ke kelas pimpin doa dulu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa juga. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini hadir semua atau ada yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua ya. Oke, hari ini Ibu mau melanjutkan pembelajaran materi minggu kemarin mengenai fenomena geosfer. Oke, siapa di sini masih ingat pengertian dari fenomena geosfer? Ayo, Ada, ingat. Bu. Oke, ya paham apa tuh? Geosfer adalah kejadian alam yang terjadi dan berkaitan dengan misi geosfer. Oh, benar, saya tepuk tangan dulu untuk Ilham. Benar ya, seperti yang dikatakan Ilham, fenomena geosfer itu adalah fenomena atau kejadian alam yang terjadi dan berkaitan dengan unsur-unsur geosfer. Dapat dikatakan bahwa fenomena geosfer itu adalah semua gejala atau peristiwa yang terjadi di bumi dan isi dan makhluk hidup yang menghuninya. Kita lanjut lagi. Nah, siapa yang tahu di sini unsur-unsur geosfer itu ada berapa? Bu, Ya. ada 5, Bu. Oke, benar ada 5. Apa aja tuh, coba sebutkan. Yang pertama itu atmosfer, litosfer, terus ada hidrosfer, biosfer, sama antroposfer. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Elang. Benar, yang seperti yang disebutkan oleh Elang ada atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Atmosfer sendiri biasa kita kenal sebagai lapisan udara, lalu litosfer itu lapisan batuan, dan hidrosfer itu adalah lapisan air. Lapisan biosfer itu lebih dikenal sebagai lapisan apa sih? Ada yang tahu nggak? Oh, benar. Dan lapisan antroposfer itu adalah lapisan Manusia. Oke, benar. Oke, tepuk tangan untuk Ada. Kita lanjut lagi ke contoh fenomena geosfer. Nah, pertama ini adalah contoh fenomena geosfer pada atmosfer. Lapisan atmosfer ini merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan udara ini meliputi awan, udara, dan zat penyusunnya didominasi oleh nitrogen, oksigen, dan gas-gas kecil seperti ozon dan sebagainya. Lalu atmosfer ini ada lapisan penyusun. Lapisan-lapisan penyusunnya yaitu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer yang memiliki fungsinya masing-masing. Dan fenomena atmosfer ini terdapat istilah yang disebut cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim ini merupakan suatu kondisi keadaan udara di waktu dan wilayah tertentu. Unsur-unsur cuaca dan iklim ini terdiri dari suhu udara, tekanan udara, kelembapan, angin, curah hujan, awan, dan lain-lainnya. Kita lanjut lagi ke fenomena litosfer. Kata litosfer itu berasal dari kata litos yang berarti batuan dan sfer atau sfera yang bermakna lapisan.
Lapisan litosfer itu merupakan lapisan kerak bumi yang meliputi batu-batuan. Contoh litosfer dalam bentuk material itu adalah berbagai jenis batuan, berbagai tipe gunung dan ketinggiannya, lalu berbagai bentuk lahan dan proses pembentukannya. Pada lapisan litosfer ini, kita biasanya mempelajari mengenai batu-batuan, tanah, lalu tenaga pembentuk permukaan bumi seperti tenaga endogen dan tenaga eksogen. Contoh fenomena litosfer yaitu gempa, pergerakan lempeng tektonik, tanah longsor, gunung meletus. Kita lanjut lagi ke fenomena hidrosfer. Nah, lapisan hidrosfer itu merupakan lapisan air. Jadi fenomena hidrosfer itu berkaitan dengan siklus hidrologi dan air. Air biasanya meliputi aliran darat dan perairan laut. Aliran darat dan aliran laut ini sifatnya statis, tidak berkurang ataupun bertambah. Hanya berubah bentuknya saja, seperti ada evaporasi, transpirasi, presipitasi, kondensasi, dan lain sebagainya. Nah, itu semua hanya mengalami perputaran saja, hanya berubah bentuk saja. Contoh fenomena hidrosfer itu ada pasang surut, arus laut, terus pergerakan air tanah, aliran air permukaan, air sungai, dan lain sebagainya. Lalu kita lanjut lagi ke fenomena biosfer. Fenomena biosfer itu berkaitan dengan flora fauna. Di bawah ini adalah peta persebaran fauna di Indonesia. Di peta persebaran ini ada garis Welles, garis Weber, lalu ada Indonesia bagian barat, timur, dan tengah. Di wilayah Indonesia bagian barat itu terdapat fauna asiatis, lalu di bagian timur ini ada fauna australis, lalu yang di tengah ini adalah fauna peralihan. Dan ini semua adalah contoh dari fenomena biosfer. Dan kita lanjut lagi ke fenomena antroposfer. Nah, lapisan antroposfer ini merupakan lapisan kehidupan manusia. Biasanya mempelajari mengenai kehidupan sosial manusia dan kebudayaannya. Banyak aspek yang masuk ke dalam antroposfer, yaitu ada kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, dan sebagainya. Contoh fenomena antroposfer itu ada kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, dan budaya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, karena masih ada sisa waktu ya, 30 menit, lumayan lah ya untuk kita berdiskusi. Kita bentuk 2 kelompok aja ya. Adam sama Ilham kelompok 1, El sama Melati kelompok 2. Baik, Bu. Nah, Ibu bagikan lembar kerjanya untuk kalian berdiskusi. Ica. Nah, ini dia tugasnya, ini soalnya ya. Ini soalnya ya. Jadi soalnya itu bagaimana manusia memanfaatkan fenomena biosfer dalam kehidupannya. Ibu kasih waktu 30 menit, boleh searching di internet tapi jangan berisik ya. Oke, silakan mengerjakan. Baik, Bu. Oke, ada 30 menit. Udah belum diskusinya? Udah, Bu. Oke, karena udah semua, nanti setiap kelompok maju ke depan yang memaparkan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 1 dulu yang maju. Ayo silakan kelompok 1. Ilham dan Adam. Yang maju dua-duanya atau perwakilan itu? Ya, boleh dua-duanya. Oke, silakan kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait fenomena biosfer dalam kehidupan.
berikutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, berikut hasil diskusi kami yaitu fenomena atmosfer yang dimanfaatkan manusia, yaitu pada musim penghujan para petani memanfaatkan musim tersebut dengan mulai melakukan penanaman di sawah tak ada hujan. Selain itu, pada musim penghujan para nelayan biasanya mengurungkan niat untuk berlayar karena pasang surut air laut tidak bisa diprediksi secara pasti. Berikut hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan dulu untuk wabarakatuh. kelompok 1. Terima kasih atas kelancaran hasil diskusinya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Orang gue yang maju. Oke, nggak apa-apa. Ayo Era, maju. Perwakilan dan perwakilan. Maju. Perwakilan. Ayo. Berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman-teman. Oke, untuk jawaban dari diskusi kami itu fenomena biosfer yang dimanfaatkan manusia, yaitu manusia memanfaatkan hewan seperti sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan di Thailand penduduknya memanfaatkan gajah untuk membantu kegiatan sehari-hari seperti membajak sawah ataupun membawa barang dan juga sebagainya. Sekian jawaban dari diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terus ya, kalian udah berdiskusi satu sama lain. Sampai di sini berarti udah pada paham dong tentang fenomena biosfer. Paham, Bu? Kamu Oke, kalau begitu kita cukupkan saja pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu minta satu siswa tolong menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, Ilham, silakan. Kesimpulan pembelajaran yang tadi dipaparkan yaitu fenomena geosfer merupakan kejadian alam yang berhubungan dengan atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Contoh fenomena geosfer pada lapisan atmosfer yaitu misalnya perubahan suhu cuaca, dan pada lapisan litosfer yaitu gempa, pergerakan lempeng tektonik, gunung meletus, dan tanah longsor. Pada hidrosfer yaitu pasang surut arus laut, pergerakan air tanah, aliran air permukaan, arus sungai, dan lain-lain. Pada biosfer yaitu persebaran dan habitat flora dan fauna. Dan contoh fenomena geosfer pada lapisan antroposfer yaitu kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, dan aktivitas budaya. Pemanfaatan fenomena geosfer oleh manusia yaitu petani pada musim hujan memanfaatkan dengan mulai melakukan penanaman di sawah pada hujan. Lalu manusia memanfaatkan hewan seperti sapi, kerbau, dan sebagainya untuk membentuk kegiatan sehari-hari. Wah, hebat sekali Ilham. Tepuk tangan untuk Ilham. Sebelum berakhirnya pembelajaran, tolong ketua kelas tutup dulu dengan doa. Baik, karena kita sudah selesai kegiatan belajar mengajar ini, maka baiknya kita berdoa.